Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para hadirin yang saya hormati, Bapak dan Ibu Guru, dan juga teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kehadirannya kita dapat berkumpul pada hari ini di tempat ini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan tentang maraknya bullying di berbagai tempat. Bullying adalah suatu bentuk tindakan yang bersifat berulang-ulang kali, seperti penindasan, kekerasan, dan juga perundingan. Kekerasan yang merendahkan harga diri orang lain. Bullying dapat terjadi karena awalnya kesenjangan atau kesombongan bagi para pelaku ke korban. Bentuk bullying juga sangat bermacam-macam, mulai dari bentuk fisik, terus verbal, terus juga psikologis. Bentuk fisik seperti terjadinya pemukulan, perkelahian, pengkeroyokan, sedangkan verbal terjadi seperti mengejek, dan sedangkan psikologis itu seperti pengisolasian diri atau dan juga pengabaian, dan juga mungkin bisa disebut tidak dianggap berada di sana atau berada di suatu lingkungan. Bullying juga sering terjadi ketika seseorang memiliki pengalaman yang dulunya pernah mengalami bullying. Bullying juga sering terjadi berada di tempat atau kegiatan-kegiatan yang pada umumnya itu sering terulang, sering terjadi. Jadi bullying itu seperti siklus. Contohnya, ada junior yang dulu pernah dibully oleh seniornya, namun junior tersebut melakukan atau mengulangi masa itu, jadi dia ikut membuli juniornya dia pada saat itu. Bullying juga sering terjadi di berbagai lingkungan, seperti lingkungan sekolah, lingkungan umum, lingkungan keluarga, dan lain-lain semuanya. Di lingkungan sekolah, bullying biasanya terjadi dikarenakan teman-teman yang lain atau ada teman-teman yang tidak suka dengan korban, sehingga terjadinya pembulian. Dan juga pembulian juga terjadi di lingkungan keluarga. Contohnya seperti kita tidak dihargai atau tidak dianggap di dalam sebuah keluarga, itu termasuk ke dalam pembulian. Dan juga di dalam lingkungan umum, pembulian juga
terjadi dikarenakan adanya suatu orang yang bisa dibilang preman atau yang suka memalaki kita. Itu juga bisa disebut dengan pembulian, karena mungkin preman tersebut bisa memalaki kita setiap hari. Dan bullying itu juga dapat memberikan banyak dampak bagi orang-orang, yaitu seperti tekanan batin, depresi, trauma, takut, tidak percaya diri, dan dapat menyebabkan korban berpikir seperti ingin mengakhiri dirinya. Dan juga banyak sekali cara untuk menghindar dari bullying, baik itu di sekolah, lingkungan umum, lingkungan keluarga, dan lain-lain. Di lingkungan sekolah, solusinya yaitu adalah kita melapor ke guru jika adanya terjadi kekerasan, baik itu senior maupun junior. Dan juga kita memiliki atau mencari teman yang banyak agar kita tidak dibully. Lalu kita belajar bela diri agar kita dapat disegani atau dihormati oleh sesama teman-teman kita. Dan juga kita menunjukkan prestasi-prestasi kita agar semua orang-orang yang ada di sekolah ingin menemani kita. Sedangkan di lingkungan umum, sebaiknya kita memberitahukan kepada orang-orang yang bisa dibilang orang-orang tua agar orang tua itu membantu kita selama di lingkungan umum untuk tidak terjadinya pemalakan dan lain-lain. Dan juga di lingkungan keluarga, mungkin sebaiknya kita lebih taat lagi kepada orang tua, dan juga berbicara kepada orang tua bahwa kita merasa dibully atau merasa diasingkan, agar perasaan-perasaan atau pikiran-pikiran negatif tersebut tidak terjadi di kehidupan kita. Dan perilaku bullying juga sebenarnya bisa dihilangkan ya, baik di Indonesia maupun di dunia, yaitu dengan cara seperti kita itu membutuhkan banyak sekali bantuan sih ya. Contohnya kita membutuhkan bantuan orang tua, membutuhkan dukungan dari Kementerian Agama, guru, terus juga Kementerian Pendidikan, dan juga organisasi-organisasi yang sudah ada di Indonesia untuk melindungi manusia atau korban-korban bullying. Itu sangat sekali dibutuhkan, karena kan agar terjadinya kasus bullying ini tidak terjadi lagi. Dan itu juga dibutuhkan karena kan dapat memberikan kita banyak-banyak hal yang supaya kita bisa tahu mana itu hal yang positif yang bisa untuk dikembangkan, dan juga mana hal yang negatif
yang bisa kita tinggalkan. Mungkin sekian pidato dari saya. Maaf bila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih.